Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, sharing dengan teman-teman atau menyampaikan suatu kajian bisnis rempah-rempah yang setelah saya buat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azizul dengan NIM 20210026 dari kelas manajemen D, mata kuliah manajemen UKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra, yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Januar Saksono, Magister Manajemen. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi produksi dan penjualan rempah-rempah itu dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan. Apalagi di Indonesia merupakan surganya rempah-rempah, andalan banyak negara. Setiap individu dapat memulai bisnis rempah-rempah ini baik dalam skala kecil, menengah, dan besar sesuai kapasitas investasinya. Selanjutnya adalah peluang. Karena rempah-rempah adalah barang konsumsi yang banyak digunakan dalam produk kuliner, maka permintaannya terbilang cukup stabil atau bahkan naik, baik di hotel, restoran, warung, pedagang kaki lima, hingga rumah tangga pasti membutuhkan rempah-rempah untuk memproses atau memasak makanan. Jadi tidak perlu diragukan lagi jika penjualan rempah-rempah adalah salah satu bisnis yang prospeknya menjanjikan dan dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Melalui perubahan gaya hidup dan terutama yang berhubungan dengan perubahan kebiasaan makan, menggunakan bumbu ini pun memang terbilang meningkat. Tak heran jika akhir-akhir ini produk rempah-rempah instan sudah tumbuh dengan signifikan. Produk rempah-rempah kering seperti daun jeruk, daun salam, jahe bubuk, kunyit bubuk, dan sebagainya dinilai lebih tahan lama, namun tidak mengurangi aroma. Jadi karena rempah-rempah berada di bawah segmen kebutuhan pokok, tentu membuat bisnis rempah jadi pilihan yang tepat bagi kita untuk memulai usaha. Apalagi di negara seperti Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, konsumsinya tentu juga akan tinggi. Inilah sebabnya peluang bisnis rempah-rempah terbilang sangat menjanjikan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan yaitu dengan langkah pertama untuk memulai bisnis rempah adalah memutuskan jenis rempah-rempah yang akan dijual. Beberapa rempah-rempah yang praktis, populer, dan banyak masyarakat Indonesia gunakan adalah bawang putih, kunyit, cabai, jinten, pala, ketumbar, lada, kapulaga, dan cengkeh. Selain itu, produk rempah-rempah campuran seperti bubuk kari instan, bumbu soto, gulai, opor, dan lain-lain juga memiliki banyak peminat. Tak hanya untuk makanan, rempah-rempah bubuk atau kering untuk campuran minuman tradisional juga booming sejak pandemi COVID-19. Apapun jenis rempah-rempah yang kita pilih, pastikan kita memahami kebutuhan pasar terlebih dahulu. Misalnya saat menjelang Ramadan atau Lebaran, bumbu dasar opor atau rendang biasanya paling banyak masyarakat cari. Lanjut untuk proses pembuatan dan pengemasan rempah. Jika Anda berminat memproduksi dan memproses produk rempah secara mandiri, umumnya proses produksi meliputi pembersihan, pengeringan, penghancuran, pengayakan, dan pengemasan. Pertama-tama pastikan dulu kebersihan rempah-rempah sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Bersihkan dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran seperti lumpur dan batu. Setelah itu, keringkan di bawah sinar matahari atau oven saat cuaca tidak bagus. Lalu giling dengan bantuan mesin untuk mengubahnya menjadi bubuk. Jika membuat rempah campuran, pastikan Anda memperhatikan konsistensi dari proporsi rempah yang masuk. Rempah yang sudah diproses kemudian ditimbang sesuai dengan takaran. Terakhir, kemas dengan wadah yang aman, kedap air, serta menarik. Anda bisa pakai kemasan standing pouch atau botol kaca
lalu segel dengan mesin penyegel otomatis. Berikutnya, manfaatkan toko online. Memasarkan produk rempah-rempah yang kita buat melalui toko online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia bisa menjadi cara yang bagus untuk mengurangi biaya overhead dan bisa dikerjakan dari rumah. Toko online memudahkan kita untuk menambah dan menghapus daftar bumbu saat stok Anda berubah, serta mempermudah kita untuk langsung terhubung dengan klien. Kita juga dapat mengatur pengiriman rempah-rempah ke pelanggan dengan mudah dan memperluas basis pelanggan dari berbagai kawasan atau daerah. Banyak juga aplikasi marketplace yang mempermudah Anda untuk menghubungkan toko online dengan klien sehingga upaya pemasarannya juga akan lebih mudah. Terima kasih teman-teman atas atensinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.